Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku petani porang. Saat ini saya mau berangkat ke tempat saudara yang secara kebetulan senior, yang menjadi senior kami, yaitu Pak TNI Tanam Porang. Luar biasa ini, menuju ke kota Bulu Mantingan. Nah, ingat kan dengan taman ibu kita Kartini di Mantingan. Nah, ini Pak, namanya Pak Gatot. Nah, ini sahabat-sahabatku, ini wisata Kartini. Nah, ini tempatnya sudah dekat. Nah, sudah nyampe sahabatku ya. Nah, ini tempatnya banyak porang. Yuk kita turun ya, turun dari pesawat. Yuk kita lihat seperti apa porangnya. Tuh, ini sahabat-sahabatku, anak-anak Pak Gatot ya, cantik-cantik. Wah, Masya Allah, cantik banget ini. Wah, mau kemana dek? Ngaji. Masya Allah. Nah, ini Pak tentaranya, Pak Gatotnya. Baik, alhamdulillah. Lama Pak mau ke sini tadi, sejak tadi. Nggih, perjalanan jauh, Masya Allah. Saya kira nggak jadi tadi. Wah, ini bapaknya Pak TNI medeni uang Pak iki, alhamdulillah. Tanam porang luar biasa, porangnya juga besar-besar. Ini senior mungkin di Kabupaten Rembang. Pak Gatot ini yang pertama sahabat-sahabat petani porang, yang tanam yang pertama, makanya layak dikasih predikat senior. Wah, ini porangnya luar biasa. Ini pas di dekat wahana wisata Kartini ya, pas depan persis kalau Anda mau jurusan Blora, Rembang Blora, itu dekat pemandian. Iya Pak, Masuk tahun keempat kayaknya. tahun keempat ya, Ya. Berarti sudah 4 tahun ini tanam porang. Alhamdulillah. Inspirasinya seperti apa Pak kok ingin tanam porang? Padahal jenengan itu kan dinas, jenengan itu kan TNI, bayarannya wis akeh, alhamdulillah. Kok kepengen nandur porang? Pertama itu Nggih. suka dulu Pak. Nah, suka sama tanaman itu. Nggih. Sebelumnya saya kan ini masih nyambi tanam padi. Tanam padi Pak nggih. Ya, sekarang udah di cara porang, saya konsentrasi ke porang aja. Nggih. Kalau porang kan masih bisa disambi. Nggih. Yang tanaman seperti Porang itu bisa disambi Pak ya? bisa Pak. Kan nggak tiap hari harus dirawat, enggak. Nggih. Masih bisa kita nyambi yang lain. Kebetulan tahun ini pengennya memperluas lahan tapi bibitnya kurang. Artinya kan sudah semangat Pak ya, sudah semangat pelebaran, tapi Iya. bibit kurang, itu berarti kan lahannya masih luas Pak ya. Nah itu tadi Pak, suka dulu sama tanaman itu, cinta dulu sama tanaman itu. Alhamdulillah. Kalau kita udah cinta sama tanaman itu kan, yang penting kita tanam, rawat, yang lainnya kita mikir belakangan aja. Kita mikir belakangan. Yang penting kita tanam, rawat. Nah, masalah panen itu kan rezeki Pak. rezeki. Iya. Yang mendasari panjenengan cinta. Cinta itu kan ada dasarnya Pak biasanya. Meskipun kadang cinta itu ya membabi buta, ditanya ya nggak tahu, ya cinta aja. Tapi karena kadang-kadang ada yang melatar belakanginya, ada yang memotivasinya. Apa Pak itu yang membuat jenengan kok tiba-tiba suka porang? Iya gini Pak, dulu sebelum saya tanam porang itu kan bapak mertua itu sudah tanam duluan. Cuma saya belum mengenal tanaman porang, ya cuma tahu aja. Di Setelah saya ada kerentek di hati pengen tanam porang, habis itu kami diajak ini di sini nih, di orang-orang sekitar ini pada bulang di hutan. Pada saat itu kan di hutan masih banyak. bulang Pak ya? Ya, bulang. Iya. Nah, bulang itu Pak, saya mulai cinta sama porang itu gara-gara bulang itu Pak. Namanya bulang itu masuk hutan, mau itu hutan jauh, mau itu dekat, naik turun. Nggih. Ketemu sama tanaman itu, pasti rasanya itu
kepuasan tersendiri Pak. Gitu ya. Puas. 4 tahun yang lalu ya, bulan ya. Iya, kita ketemu tanaman pasti kita puas, apalagi kalau kita di hutan ada banyak itu udah nggak peduli nanti pulangnya naik gunung nggak peduli. Yang penting Iya, kita iya. ketemu sama tanaman dulu, kita ambil. Berarti 4 tahun yang lalu itu porang sudah laku, Pak? Sudah Pak, sudah laku. Orang-orang bulang itu artinya kan sudah laku, Ji? Ya sudah Pak, rata-rata kalau dulu itu bulang ya ada permintaan Pak. Belum begitu ramai di sini. Belum begitu banyak, Ya, belum ada begitu permintaan ramai. Iya. bibit, ada permintaan bibit, terus ada bulang. Kalau saya kebetulan saya tanam sendiri. Iya. Ya, dari dulu itu kalau bapak mertua saya itu sudah ini Pak, sudah puluhan tahun tanamnya, cuma sistem penanamannya dulu yang salah. Jadi tanam kurang itu seluas-luasnya di hutan Iya. tanpa diolah tanahnya, Tanpa dibabat dirawat yang langsung, baik, ya, langsung ya. tanam tuh seluas-luasnya, akhirnya orang tumbuhnya juga liar Pak. Itu mertua ya? Ya, Hmm. orang tumbuhnya liar, untuk pertumbuhan juga lambat. Nah. Terus lama-lama semakin sempit karena apa? Karena ya ini tumbuhnya di hutan liar ya, akhirnya yang ngambil semua orang ikut ngambil. Pak, selama ini panjenengan kan sudah 4 tahun. Ya, Nah, pasti pernah panen lah. ya, Di tahun ke alhamdulillah. tahun itu pasti pernah Ya, panen. pernah, Pak, ya. Pak Kadot, nah yang mengalami panjenengan masa-masa manis, harganya manis, itu nyampe harga berapa dan tahun berapa Pak itu Pak? Tahun 2019 Pak ya. 2019 ya? Tahun 2019 itu Iya. harga ini Pak. Memang di sini aja bisa mencapai 10.000 lebih basah itu Masya Pak. Allah. Iya, harga 10.000 per kilo ya? Ya lebih Pak, bahkan lebih. Bahkan lebih, sampai 12-an ya? 12. Kalau Itu umbi atau katak Pak? umbi Pak. Umbi ya, hasilnya berarti ya? hasilnya. Itu nyampe di sini udah 10.000 lebih, sampai 12 setengah itu tahun 2019. Iya. Kalau kemarin harga turun sampai segitu ya. Kemarin berapa Pak harganya? Kemarin saya jual Kabar-kabarnya ini, Pak. berapa Pak? Saya jual pertama itu 8.000. Alhamdulillah. Terus turun lagi ya. 8.000 sudah bagus loh Pak. Iya Pak. Masing-masing Pak kurang itu. Cuman tidak sebagus ya tahun ya, 2019. sebenarnya masih masuk Pak. Tapi masih masuk Pak. Iya, masih 8.000 itu masih masuk. Ya, yang kaget itu kan gini Pak. Ya. Orang yang tanam baru tanam tahun kemarin. Ya. Maksudnya musim kemarin itu tanam. Pada saat tahun 2019 itu kan umbi mahal, bibit juga mahal Pak. Harga melambung tinggi. Nah, begitu dia tanam, kan tanamnya macam-macam. Ada yang memang tanamnya umbi udah agak besar, jadi sekali tanam satu musim dia panen. Dia belinya bibit mahal. Nah, adalah kemarin bibit kurang, harganya turun. Makanya ya dia mikirnya di situ memang ya hancur. Memang kalau dia pada saat belinya bibit itu di tahun 2019 memang hancur. Tapi kalau yang sudah nanam lama, sudah berjalan itu ya tetap ini Pak, tetap jalan terus. Soalnya kan harga itu ya begitulah. Kalau misalnya turun sampai segitu, kalau sudah kita tanamnya lama kan udah punya kita sendiri, bibit juga punya kita. Pak, sebetulnya harga 8.000 itu sudah nyambung gitu? Sudah sampai gitu? Sudah, sebenarnya sudah Pak. Sudah masuk kalau bagi saya. Tapi ya itu tadi kan macam-macam orang. Ada yang pada saat dia mau tanam itu belinya bibit yang kemarin yang bibit mahal itu. Kalau seperti saya harga 8.000 ya sudah masuk Pak. Sudah masuk ya? Ya. Udah inilah. Kami ingin tahu sekalian Pak nanti perawatannya, sistem perawatannya seperti apa. Bapak ini yang di kebun dekat rumah ini ada ya? Ada Pak, ada porangnya ya? Kecil-kecil masih Nah, kecil. sebelumnya kami ingin tanya jenengan luasan lahan hari ini sampai berapa hektar Pak? Kalau lahan saya pribadi punya saya sendiri, maksudnya yang saya garap. Sebelah kan milik perhutani tapi saya kerjakan itu ya 1 hektar kurang lah Pak, 1 hektar kurang dikit. Masya Allah. Cuma ini Pak belum ketanaman penuh soalnya bibit
Ya. Ini perhutani, lahan perhutani atau lahannya sendiri, Pak? Lahan bertani, Pak. Kalau yang di lahan sendiri itu ditanami sama bapak. Bapak mertua itu Alhamdulillah. tanam kurang juga. Yang dari hutan kemarin dipindah semua di lahan sendiri, Pak. Iya, iya, Untuk iya. pengawasan, Pak. Oh, gitu. Iya. Pada saat kurang mahal kemarin kan ya biasalah. Ada orang-orang cari bibit. Oh, Ya, gitu, dia nggak iya. peduli itu punya siapa, yang penting dia ambil. Masya Allah. Kalau panen kemarin sudah 3 tahun dikumpulkan terus bibitnya kan lumayan Pak panennya jenengan Nah, Pak Gatot. kebetulan, Pak, karena ya manusia kan punya kebutuhan, Pak. Ya. Nah, rencananya memang gitu mulu-mulu. Ini bibit banyak sekali mau saya tanam semua. Nah, pada saat Ya. sebelum tanam ada kebutuhan, akhirnya bibit kejual juga. Gitu. Biasalah. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih beberapa penjelasan dan motivasinya. Iya, Pak. Ini Pak Gatot termotivasi tanam porang karena memang porang itu kesimpulannya rawatnya mudah Nah, dan bisa disambi gitu bisa, Pak ya. bisa, iya. Itu pertama, terbukti beliaunya ini petugas masih dinas karena masih muda ini Pak Gatot ini ternyata masih bisa disambi karena apa, perawatannya mudah, disambi tanpa harus mengganggu pekerjaan Iya. kantor. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua soal harga, ternyata selama ini menurut Pak Gatot yang langsung mengalaminya, ini ternyata harga masih tetap terkendali, artinya masih ada untung lah kalau mau tanam porang begitu. Bahkan beliaunya ini ada pelebaran lahan lagi untuk komoditas porang ini terus digenjot gitu Pak Gatot ya. Ya, rencananya gitu, Pak, tergantung duitnya nanti. Beli lagi Pak, beli lagi. Kalau tahun ini iya. mungkin ya seadanya dulu, Pak. Gitu, Nanti nggih. mungkin tahun depan nanti pengembangan bibit kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Gatot. Selamat siang dan terima kasih semua kawan-kawan. Ini menjadi inspirasi yang cukup luar biasa. Beliaunya ini ternyata masih juga open tanam porang, bukan karena keturunan, bukan karena persoalan mertuanya saja, tapi beliaunya tahu visi, tahu misi ke depan bahwa porang ini termasuk komoditas ekspor yang cukup menjanjikan insya Allah. Makasih Pak ya atas penjelasannya, matur suwun. Kami doakan selalu semoga Anda semua juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, wassalamualaikum. Berarti sudah 4 tahun Bu. Pak, ini Pak Gadotnya atau Nggih. iya, Nggih Pak Gatotnya sudah 4 tahun. Niki garwane Pak Gatot, nggih Nggih. Pak Gatot TNI Bulu dekat taman, Nggih, dekat depan kolam renang. pas kolam renang Kartini. Nggih. Nah, ini beliaunya, ibunya, putranya 2. Alhamdulillah, ini inspirasinya tanam porang dari bapaknya ibu ya. Ya. Yang tanam porang bapaknya ibu. Sudah bertahun-tahun alhamdulillah. Makasih Bu informasinya Bu. Nggih. Sehat terus Bu nggih. Amin. Alhamdulillah. Nggih.